Lagi-lagi Lina merasakan sakit yang luar biasa dan rasa sakit itu terus berulang. Cerita ini berjudul Pesugihan Kucing Hitam yang ditulis oleh Om Ras. Yang ingin membacanya langsung bisa di Twitter beliau dan follow akun beliau juga. Yuk kita dengarkan ceritanya. Kamu pernah gak makan bakso yang di sana itu? Nah, di situ baksonya enak banget. Kuahnya lebih enak dari kuah-kuah bakso yang lain. Pentolnya juga berasa banget dagingnya, ujar perempuan bernama Evi pada kedua temannya. Pernah kemarin sama kakakku, tapi di situ baksonya mahal. Kalau di lain 10 ribuan, sementara di situ 20 ribu, jawab Lina. Menurutku sih normal harga segitu, karena pentolnya besar-besar dan porsinya juga banyak, sahut Evi. Kita kesanakah habis ini? Tanya Hana. Ayo, aku sih gas terus, mumpung kita sudah gajian, jawab Evi bersemangat. Tapi aku gak ikut ya, soalnya aku mau bayar cicilan Scoopyku. Sudah 2 bulan nunggak angsuran, makanya aku gak bisa foya-foya, ujar Lina. Oh, jadi itukah penyebab bakso di sana mahal, katamu tadi itu? Tanya Evi dengan senyum menggoda. Lina tak bereaksi. Begini saja deh, nanti aku traktir kamu, Lin, ujar Hana. Beneran? Tanya Lina. Iya, beneran. Mendengar jawaban Hana, Lina langsung tersenyum senang. Saat mereka memarkirkan motor di halaman warung bakso itu, mereka mendengar ada keributan dari dalam warung tersebut. Saat diintip ke dalam, ternyata si pemilik warung bakso sedang terlibat adu mulut dengan 2 orang. Namun karena mereka ribut dalam bahasa daerah yang tidak ketiga sahabat itu pahami, akhirnya mereka bertiga hanya bisa menunggu sampai perkelahian itu selesai. Akan tetapi 15 menit menunggu, adu mulut yang terjadi di dalam warung itu tak kunjung berhenti. Niat ingin makan bakso, malah jadi nonton orang berkelahi. Celetuk Hana saat mereka akan meninggalkan halaman warung bakso. Tapi gara-gara apa ya? Tanya Evi. Kedua temannya lantas mengangkat bahu. Tapi kayaknya gara-gara saingan deh, lanjut Evi. Teman-temannya kembali mengangkat bahu. Kucingku hilang lagi, ujar chat grup yang dikirim oleh Lina. Waduh, kenapa bisa hilang terus? Padahal perasaan kucingmu itu kucing kampung kan? Balas Evi. Iya sih kucing kampung, tapi kan terawat, vitaminnya aja hampir 300 ribuan. Kucingmu yang hitam itukah yang hilang, Lin? Tanya Hana yang baru bergabung. Iyalah, memangnya yang mana lagi? Kalian kan tahu sendiri kalau kucingku semuanya warna hitam, balas Lina. Kok orang-orang bisa suka nyuri kucingmu ya, Lin? Padahal menurutku kucing hitam tuh kurang enak dilihat, ujar Hana. Hana, kok gitu? Temen lagi sedih bukannya dihibur, ujar Evi. Maaf, aku cuma gak habis pikir aja, kok bisa-bisanya orang nyuri kucing begitu. Padahal udah jelas banget kucingnya pakai kalung, berarti kan punya orang. Kalau dikasih makan dan dirawat sih aku gak apa-apa. Tapi kalau ditelantarkan, sumpah demi Allah aku gak rela. Beberapa minggu berlalu setelah hilangnya kucing milik Lina. Hari itu mereka bersiap-siap untuk pergi makan bakso. Namun ketika mereka sampai di warung bakso tersebut, ternyata warungnya tutup. Loh, kok tutup? Tanya Lina. Emangnya tadi kamu gak nyari tahu dulu, Vi? Tanya Hana sambil menatap Evi. Iya ya, kok tutup?
Padahal biasanya ini warung buka terus, ujar Evi. Ya gimana dong, padahal cuma bakso di sini yang paling cocok sama lidahku, kata Hana. Kita cari warung bakso yang lain aja yuk, atau kita makan di Rocket Chicken aja, ajak Evi seraya menstarter motornya kembali. Tidak lama setelah meninggalkan warung bakso langganan mereka yang tutup tadi, tiba-tiba Evi mendadak berhenti tepat di depan sebuah warung bakso yang sepertinya baru buka dan berjualan di tempat itu. Karena sebelumnya lapak tersebut milik penjual lontong dan nasi kuning. Kenapa, Vi? Tanya Hana. Itu warung bakso kayaknya baru buka. Aromanya enak, kita kesana yuk, ujar Lina. Akhirnya mereka bertiga mampir di warung tersebut. Halamannya tidak terlalu luas namun sangat bersih. Bagian dalam warungnya pun ditata dengan sangat rapi dan ada beberapa bunga hias yang digantung di dinding warung. Setelah memesan 3 porsi bakso dan es teh, ketiganya lantas mencari tempat duduk. Saat sedang duduk itulah mata Lina, Evi, dan Hana berkeliling memperhatikan setiap detail di warung tersebut. Ini es tehnya, ujar si ibu pemilik warung sambil memindahkan satu persatu gelas berisi es teh itu dari nampan yang ia bawa ke atas meja. Makasih Bu, aromanya enak banget, pasti rasanya juga enak, ujar Lina berbisik. Pelayanannya juga cepat, sat-set, balas Hana. Tidak lama kemudian bakso yang mereka pesan pun datang. Aromanya benar-benar nikmat dan menggugah selera. Enak banget, ujar Hana setelah menyeruput 1 sendok kuah baksonya. Wah iya, ini sih ngalahin rasa bakso langganan kita itu, sahut Lina. Aku suka bakso yang kuahnya kental begini nih, kata Evi. Sama aku juga, kata Hana. Setelah selesai makan mereka bertiga pun bayar. Tak disangka ternyata harga seporsi bakso di warung itu hanya 12.000 saja. Harga yang cukup murah untuk bakso seenak itu. Murah banget ya, rasanya juga enak. Fix sih ini warung jadi tempat yang akan aku datangi terus, ujar Hana dengan senyum puasnya. Sama ini warung bakal jadi langganan aku, sahut Lina. Tapi rasa pentolnya agak lain ya, ujar Evi setengah berbisik. Enggak kok, menurutku pentolnya jauh lebih enak dibanding pentol bakso yang sering kita datangi itu, kata Lina. Evi tersenyum kecut lalu mengangguk. Ia juga tak ingin berdebat, mungkin memang lidahnya yang agak bermasalah hari itu. Dasar bungul, bisa-bisanya mereka mau nyulik kucingku, teriak Lina mengumpat ke arah sepeda motor yang tadi hampir saja menculik kucing hitam kesayangannya. Mendengar teriakan dan umpatan yang keluar dari mulut Lina membuat orang tua dan juga tetangganya berdatangan. Kenapa Lin? Tanya beberapa tetangga yang penasaran. Itu tadi ada orang-orang yang mau mencuri kucing saya lagi. Sebelumnya sudah 2 ekor yang hilang. Sepertinya pencurinya memang nargetin rumah saya, ujar Lina berapi-api. Kucingku yang satu-satunya itu juga hilang. Kasihan anakku sampai nangis berhari-hari karena kehilangan kucingnya. Padahal kucing punya kami itu kucing kampung dan warnanya hitam. Gak menarik sama sekali, tapi ada saja yang mencurinya, ujar salah satu tetangga Lina. Iya, entah kenapa akhir-akhir ini banyak sekali orang-orang yang mengeluhkan kehilangan kucing. Dan anehnya kebanyakan kucing yang hilang itu berwarna hitam, sahut salah satu tetangga Lina yang lain. Ada apa ya kira-kira? Ujar beberapa di antara mereka bertanya-tanya. Kalau jenis kucing ras yang hilang sih masih wajar, bulunya memang bagus dan merak. Tapi kucing kampung warna hitam,
Agak aneh sih, jangan-jangan untuk ritual sesat. Ritual sesat gimana maksudnya? Tanya Lina. Ya seperti yang kita tahu, kucing hitam kan identik dengan hal-hal mistis. Ada yang menggunakan tulangnya untuk media santet, ada juga yang menggunakan kucing hitam sebagai jimat. Dan dulu ada juga orang yang menggunakan kucing hitam untuk pesugihan. Lina terdiam mendengar jawaban dari salah satu tetangganya itu. Menurutnya tega sekali kalau sampai ada orang yang menggunakan kucing hitam untuk hal-hal seperti itu. Jangan sampai kejadian dulu terulang lagi, ujar yang lainnya. Kejadian dulu? Memangnya ada apa, Pak? Tanya Lina. Dulu pernah ada penjual soto perantauan yang menggunakan penglaris kepala kucing hitam di kuah sotonya. Hah? Memangnya ada yang seperti itu, Pak? Kapan kejadiannya? Tanya Lina tak percaya. Namun bukannya menjawab, para tetangga Lina yang tadinya berkumpul itu secara serentak kembali ke rumah mereka masing-masing, meninggalkan Lina yang masih menunggu jawaban atas pertanyaannya tadi. Setelah kejadian malam itu, Lina menjadi lebih waspada dan sangat berhati-hati dalam menjaga kucing-kucingnya. Sebisa mungkin Lina selalu mengurung kucing-kucingnya di dalam kandang saat ia akan bepergian. Pencurian kucing itu benar-benar meresahkan dan tidak hanya 1-2 orang saja yang mengeluhkan tentang kehilangan kucing mereka. Anehnya pola pencuriannya cukup sistematis dan terstruktur, dari rumah ke rumah dan dari desa ke desa yang sama secara bergantian. Dan meskipun sudah tahu polanya, warga yang berjaga di pos kamling masih tidak bisa menangkap para pelaku itu. Bagi para pecinta kucing seperti Lina, kehilangan kucing seperti itu jauh lebih menyakitkan dibanding saat putus cinta. Makanya setelah kasus penculikan kucing itu merebak, Lina jadi jarang berkumpul dengan teman-temannya. Sepulang kerja, dia langsung pulang ke rumah. Dan di saat libur pun, Lina tetap berada di rumah untuk menemani kucing-kucingnya. Malam itu Lina yang baru pulang dari pet shop tidak sengaja melihat 2 orang mengendarai motor dengan gelagat mencurigakan. Karena merasa curiga, Lina pun berusaha untuk membuntuti kedua orang itu tanpa menarik perhatian mereka. Dan benar saja dugaan Lina, rupanya orang-orang tersebut berkeliaran untuk mencuri kucing. Kucing hitam milik keluarga perantauan di ujung jalan itu berhasil dimasukkan oleh salah satu orang ke dalam karung, dan begitu berhasil mengarungi kucing, mereka langsung tancap gas meninggalkan jalanan sepi tersebut. Lina masih mengikuti orang-orang itu dengan perasaan campur aduk. Mereka keluar dari desa tempat tinggal Lina dan menuju ke desa lain. Sekitar 40 menitan, 2 orang tersebut akhirnya berbelok masuk ke halaman sebuah rumah terpencil. Lina sengaja melewati rumah itu dan memarkirkan motornya cukup jauh dari sana. Lalu ia berjalan kaki untuk melihat apa yang akan orang-orang itu lakukan pada si kucing. Namun sayangnya saat ke pet shop tadi ia tidak membawa HP karena HP-nya sedang dicas di dalam kamar. Jadi dia tidak bisa merekam video sebagai bukti kalau orang-orang itulah pelaku penculikan kucing yang meresahkan cat lover. Lina mengintip dan berusaha untuk tidak menimbulkan suara, tapi suara kucing yang mengeong kesakitan dari dalam karung itu membuat Lina bimbang antara tetap diam mengawasi saja atau melabrak orang-orang itu dan menyelamatkan si kucing. Ini bukan kucing hitam, lihat bagian bawah perutnya berwarna putih. Berapa kali harus aku katakan, cari kucing yang warnanya hitam keseluruhan, ujar si wanita dengan suara tegas. Lina tidak bisa melihat wajah wanita itu dengan jelas karena di sana terlalu gelap.
Lina mendengarkan suara itu dengan seksama. Dia merasa seperti pernah mendengar suara tersebut, tapi entah di mana. "Bunuh saja kucingnya dan buang bangkainya ke sungai," lanjut si wanita. Mata Lina seketika melotot mendengar perintah mengerikan itu. Ia yang sedari tadi sudah menahan diri, kini sudah tidak bisa sabar lagi. Lina keluar dari persembunyiannya dan melabrak orang-orang itu berbekal keberanian yang muncul secara tiba-tiba. Yang ia tak habis pikir, ternyata si wanita yang memerintahkan kedua orang itu untuk membunuh kucing adalah si ibu penjual bakso yang baru beberapa waktu ini menjadi langganan mereka. Dengan penuh amarah, Lina memaki si ibu itu dan mengancam akan melaporkan mereka ke polisi. Tapi dengan wajah tanpa dosanya, si ibu malah menyebut dirinya sebagai pahlawan pembasmi kucing. "Gila, kalian semua gila. Aku akan pastikan kalian ditangkap polisi," teriak Lina seraya mengambil kucing yang berada di dalam karung, lalu pergi dari tempat itu. Anehnya di sini si ibu maupun kedua orang tadi sama sekali tidak mengejar Lina. Padahal Lina sudah was-was sendiri, takut dikejar dan diapa-apakan oleh mereka. Syukurlah Lina bisa sampai ke motornya dengan selamat. Ia menstarter motornya lalu tancap gas meninggalkan tempat sepi tersebut. Namun entah kenapa, begitu ia sampai di depan rumahnya, Lina merasa kepalanya pusing dan nyut-nyutan di bagian tengkuk. Matanya juga menjadi berkunang-kunang. Lina mengerjapkan mata berusaha untuk mengembalikan penglihatan normalnya. Akan tetapi, tiba-tiba Lina ambruk ke tanah. Beberapa saat kemudian, Lina ditemukan pingsan di depan rumah oleh orang tuanya. Dan sejak malam itu Lina jatuh sakit bahkan sampai kehilangan suaranya. Tapi anehnya saat ia dibawa ke rumah sakit, dokter mengatakan Lina tidak mengalami sakit yang serius. Lina hanya demam ringan dan radang tenggorokan biasa yang akan sembuh dalam beberapa hari. Akan tetapi 3 minggu setelah dari rumah sakit, demam dan radang tenggorokannya tak kunjung sembuh. Padahal Lina sudah mengikuti anjuran dokter untuk beristirahat dan minum obat. Bahkan kini yang jadi masalahnya, kaki dan tangan Lina pun terasa sakit dan ngilu saat digerakkan. Bahkan ia sampai tak bisa jongkok untuk buang air. Karena penyakit Lina yang terasa janggal dan aneh, akhirnya para tetangga menyarankan agar keluarga Lina meminta bantuan pada orang yang paham dengan hal-hal mistis. Karena menurut mereka bisa saja Lina terkena kiriman guna-guna ataupun santet dari seseorang. Dan tidak butuh waktu lama, akhirnya dipanggillah seseorang yang disarankan oleh salah satu tetangga yang katanya bisa membantu menyembuhkan penyakit Lina. Sebut saja namanya Amang Basri. Malam itu Amang Basri datang ke rumah Lina. Di sana juga sudah ada beberapa tetangga yang berkumpul. Saat itu keadaan Lina sudah semakin memburuk. Saat Amang Basri datang, disitulah orang tua Lina menceritakan apa yang terjadi pada anaknya. Dimulai dari Lina yang ditemukan pingsan di depan rumah hingga ia jatuh sakit dan sakitnya semakin hari makin bertambah parah. "Permisi ya, aku akan menyentuh bagian yang sakit," ucap Amang Basri pada orang tuanya. Setelah mendapatkan izin, Amang Basri lantas mengarahkan tangannya pada bagian bawah telinga Lina. "Di sini sakit, kalau iya kedipkan matamu," ujar Amang Basri pada Lina. Lina mengedipkan matanya. Amang Basri merapalkan doa. Lalu tiba-tiba terlihat ekspresi wajah Lina yang berubah seperti kesakitan. Padahal Amang Basri tidak melakukan apa-apa. Tangannya hanya diam di bawah telinga Lina. Lina pun terbatuk. "Muntahkan saja kalau ingin muntah," ujar Amang Basri.
Tolong bantu dia bangun. Lanjut Amang Basri seraya menatap orang tua Lina. Lina dibantu duduk dan diberikan wadah bekas cat yang sudah dilapisi plastik untuk muntah. Sementara tangan Amang Basri masih berada di bawah telinga Lina dan mulutnya juga masih merapalkan doa. Ia memuntahkan banyak sekali dahak kental berwarna kemerahan, dahak yang bercampur dengan darah. Muntahkan terus. Setelah beberapa menit berlalu, tenggorokan Lina mulai terasa lega dan anehnya suaranya juga perlahan mulai kembali lagi. Amang Basri mengangkat tangannya dari bawah telinga Lina, lalu ia kembali mengarahkan tangannya ke bagian tangan Lina. Sakit, ucap Lina dengan suara parau ketika tangan Amang Basri menyentuh tangannya. Amang Basri mengangguk, ia menempelkan tangannya di bagian lipatan siku, lalu kembali merapalkan doa-doa. Lagi-lagi Lina merasakan sakit yang luar biasa, dan hal itu terus berulang hingga ke bagian kedua kakinya. Anehnya setelah semua selesai, Lina merasakan tubuhnya jadi lebih enakan. Tangan dan kakinya pun juga sudah tidak sakit lagi saat digerakkan. Minum air ini sampai habis, nanti kalau sudah sembuh datang ke rumah Amang. Amang akan memagari dirimu supaya tidak ada lagi yang bisa masuk. Ujar Amang Basri sebelum berpamitan pada orang tua Lina dan juga pada orang-orang yang berada di rumah itu. Hari-hari berlalu. Kini kondisi Lina sudah jauh lebih baik. Ia juga sudah bisa beraktivitas seperti biasa. Dan malam itu ia dan orang tuanya sedang dalam perjalanan menuju ke rumah Amang Basri. Singkatnya, begitu sampai di rumah Amang Basri, Lina dan orang tuanya langsung disuruh untuk masuk. Di sana juga ada istri Amang Basri dan anaknya. Coba kamu ceritakan apa yang terjadi sebelumnya, sampai-sampai orang itu berniat untuk membunuhmu secara perlahan. Ujar Amang Basri menodongkan sebuah pertanyaan yang Lina sendiri pun tak tahu jawabannya apa. Lina sempat terdiam beberapa saat, otaknya masih belum menemukan jawaban atas pertanyaan yang Amang Basri berikan. Ceritakan kejadian di malam itu, apa saja yang kau lakukan sebelum kau ditemukan pingsan di depan rumah. Ujar Amang Basri, yang langsung membuat Lina teringat lagi tentang wanita penjual bakso yang menjadi dalang atas hilangnya kucing-kucing hitam di sekitar tempat tinggal Lina. Saya baru ingat kenapa bisa saya lupa hal sepenting ini. Ucap Lina dengan suara bergetar. Ia kemudian menceritakan apa yang terjadi pada malam sebelum ia pingsan dan jatuh sakit pada Amang Basri. Amang Basri sesekali mengangguk. Kurasa kucing hitam itu dijadikan tumbal pesugihan. Biasanya bagian kepalanya akan dicampur dalam kuah makanan dan ritual penumbalan itu dilakukan setiap sebulan sekali. Ujar Amang Basri. Badan Lina terasa lemas seketika, napasnya juga terasa sesak. Kita laporkan ke polisi, Bah, Ma, kata Lina kemudian. Kita tidak punya bukti, Lin. Kalau mau melaporkan ke polisi, bukannya harus ada bukti dulu. Lina terdiam sejenak. Lina akan cari buktinya. Jangan, apa kamu lupa yang terjadi sama kamu gara-gara kamu melabrak mereka? Lagi pula, apa kamu yakin setelah mereka ketahuan olehmu, mereka tetap di sana? Lina terdiam. Apa yang dikatakan orang tuanya memang benar. Mana mungkin mereka masih di tempat itu. Tapi bisa saja mereka tetap di sana, karena kan Lina langsung dibuat tidak bisa berbicara waktu itu, dan mereka pasti yakin Lina tidak akan bisa membocorkan itu. Jadi Lina rasa mereka bisa saja masih berjualan di sana.
Baiklah, kalau begitu Abah akan minta bantuan tetangga untuk menyelidiki warung bakso itu. Tapi demi keamananmu, kamu tidak usah ikut campur dalam masalah ini, ujar orang tua Lina. Lina mengangguk, ia menatap orang tuanya penuh harap. Setelah obrolan selesai, Amang Basri lantas menyediakan air untuk memandikan Lina. Saat guyuran air yang pertama membasahi kepalanya, Lina merasakan rasa panas yang luar biasa. Padahal air yang digunakan untuk memandikannya itu adalah air dingin yang berasal dari Tajau. Di guyuran kedua, Lina merasa seperti rasa panas itu keluar dari ubun-ubunnya. Dan pada guyuran ketiga, barulah Lina merasakan rasa dingin seperti disiram air es, yang membuatnya mendadak menggigil kedinginan. Sudah selesai, kamu pakai kain ini, dan saat melepaskan kain di tubuhmu itu, jangan pernah menoleh ke belakang, ujar Amang Basri seraya memberikan kain hitam pada Lina. Selesai dimandikan, Lina pun masuk ke dalam rumah. Di sana dia juga diberikan semacam gelang dari akar yang harus dipakai selama 41 hari. Setelah pulang dari rumah Amang Basri, Lina langsung menceritakan semuanya pada kedua teman-temannya melalui chat. Astagfirullah, jangan-jangan kuah yang kita makan itu kuah kepala kucing, ujar Hana lengkap dengan emoji menangis. Dan pentolnya pakai daging kucing, pantas saja rasanya beda banget, balas Evi dengan emoji muntah di ujung teks chatnya. Beberapa hari berlalu. Kabar tentang warung bakso pesugihan kucing hitam itu tidak hanya menyebar dari mulut ke mulut, tapi juga menyebar di grup-grup WA teman-teman Lina. Ada sebagian percaya dan banyak juga yang tidak percaya. Mungkin karena pesan itu hanya berisi informasi berupa teks tanpa dilengkapi dengan bukti foto maupun video. Tapi yang pasti menurut info, warung bakso tersebut tutup jauh sebelum informasi melalui WA itu menyebar dan pemiliknya menghilang bagai ditelan bumi. Sekian ceritanya teman-teman. Lokasi dalam cerita ini berada di Kalimantan Selatan. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Yang belum subscribe mohon subscribe, like dan komen agar channel aku terus berkembang.